Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah ya jika kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Anak-anakku sekalian, sebelum Bu Umi eh, menjelaskan pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Baik anak-anak, hari ini Bu Umi akan menjelaskan anak-anak ya materi kita yaitu di tema 3 makanan sehat anak-anak ya. Subtema 2 yaitu pentingnya makanan sehat bagi tubuh kelas 5. Nah, muatan pelajaran kita adalah bahasa Indonesia, anak-anak ya. Jadi kita akan belajar pada hari ini muatan pelajaran bahasa Indonesia pada tema 3, subtema 2, kelas 5 ya, anak-anak. Anak-anak boleh menyiapkan dulu atau mempost dulu video Bu Umi, lalu mengambil pulpen, buku tulis. Jika ada yang perlu dicatat, anak-anak boleh catat ya. Jangan lupa tulis tanggalnya. Boleh? Silakan anak-anak untuk persiapkan dulu peralatannya. Setelah itu melanjutkan lagi menyimak video Bu Umi. Kalian juga boleh membuka buku kalian, buku tema, ya buku tema, subtema 2. Nanti akan Bu Umi jelaskan ada di pembelajaran berapa saja. Silahkan untuk menyimaknya. Oke, kita lanjutkan. Ya, adapun materi yang akan Bu Umi bahas pada hari ini yaitu menjelaskan pengertian iklan. Ada di pembelajaran 1 ya Nana. Kemudian menjelaskan jenis iklan berdasarkan medianya juga ada di pembelajaran 1. Kemudian menjelaskan iklan yang terdapat pada media elektronik ada juga di di pembelajaran 1. Berikutnya menyebutkan contoh iklan pada media elektronik ada di pembelajaran 1. Kemudian ciri-ciri iklan pada media elektronik ada di pembelajaran 2. Kemudian perbedaan iklan media cetak dan elektronik ini ada di pembelajaran 3. Selanjutnya isi iklan pada media elektronik ada di pembelajaran 4 dan memperagakan iklan media elektronik ada di pembelajaran 5 dan yang terakhir kata kunci pada iklan elektronik ada di pembelajaran 6. Hari ini kita akan bahas semua ini di subtema 2, tema 3 untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia. Oke, baik anak-anak. Ya, kita mulai ya iklan. Nah, anak-anak pasti sudah kenal iklan ya, Nana. Kalian itu pasti sering sudah juga waktu itu Bu Umi sampaikan ya apa itu iklan. Jadi kan iklan itu adalah suatu pesan ya Nana ya, suatu pesan ya yang ditujukan suatu pesan tentang keunggulan suatu produk atau jasa ya yang dibuat oleh seseorang atau perusahaan yang ditujukan kepada halayak ramai. Itu namanya iklan. Ya, anak-anak pasti sudah kenal dengan iklan ya. Seperti ini contohnya anak-anak sudah tahu ini iklan apa? Yuk, silakan ditebak. Betul. Iklan obat ya, iklan obat ini ya. Di iklan obat ya, obat sakit gigi ya, iklan obat sakit gigi. Berikutnya, nah ini juga iklan obat anak-anak ya, iklan apa nih? Sariawan ya, kalau kita terjadi sariawan kemarin sudah belajar tentang penyakit ya, gangguan pada organ pencernaan ya, ada sakit gigi, sariawan. Nah, ini adalah obatnya ya, iklannya. Kemudian iklan sakit perut. Nah, ini juga ya, anak-anak ya. Jadi kalau kita sedang MAH ya, ini sakit perut untuk MAH bukan bukan diare ya, bukan diare, bukan sembelit tapi untuk yang MAH. Ada gambar lambungnya soalnya ya. Nah, untuk MAH ya, sakit MAH, maka ini adalah iklan tentang
obat ya, tentang obat. Nah, anak-anakku semua, semua iklan yang Bu Umi tampilkan ini atau iklan yang kalian lihat, itu tujuannya adalah memberitahukan kepada masyarakat mengenai barang ataupun jasa yang mereka tawarkan atau, mereka jual gitu anak-anak ya. Nah itu adalah tujuan dari, pada, si iklan gitu anak-anak ya. Nah, iklan sendiri anak-anak, eee berdasarkan medianya, maksudnya berdasarkan, cara penyampaiannya menggunakan, ini 2 anak-anak ya, jenis iklan medianya, bukan iklannya, jenis iklan, medianya anak-anak ya, yaitu, ada yang, eee, iklan media cetak ya, kemudian, eee, iklan, media elektronik. Jadi ini berdasarkan medianya ya anak-anak. Jadi ada iklan media cetak dan juga ada iklan media elektronik. Oke, berikutnya adalah anak-anak iklan media elektronik. Nah, ini dia iklan media elektronik. Nah, ciri iklan media elektronik anak-anak, anak-anak pasti udah tahu ya, iklan media elektronik itu contohnya apa, seperti radio ya, televisi, anak-anak ya. Sekarang nih lagi, yang lebih ini adalah handphone ya, di handphone kalian tuh kalau kalian buka apa pasti ada iklannya gitu ya, misalnya buka, Google gitu tiba-tiba ada iklannya, buka, Google Form ada iklannya ya, buka YouTube ada iklannya. Jadi, eee itu termasuk, media yang dipakai untuk menyampaikan iklan adalah media elektronik ya. Nah, jadi, iklan media elektronik ini, ciri-ciri yang pertama adalah disampaikan, penyampaian informasinya berupa elektronik. Jadi mmm, media yang pakaikan adalah elektronik tadi ya, Nenek, ya. Jadi, misalnya kalau kalau apa, yang dipakai itu biasanya ada audio misalnya ya, audio itu suara anak-anak ya. Nah, audio itu adalah iklan yang hanya dapat didengar gitu ya. Nah, audio itu adalah iklan yang dapat didengar. Kemudian, apa namanya, audio dan video ya, audio dan video berarti, video kan berarti dapat dilihat ya anak-anak ya. Nah, dapat dilihat, kemudian, audio dapat didengar. Nah, berarti contohnya apa anak-anak? Ya televisi ya, ada juga YouTube ya, sekarang, handphone, itu adalah media-media yang dipakai untuk, menyampaikan iklan, pada media elektronik gitu ya anak-anak. Nah, berikutnya adalah, ini ya anak-anak, menggunakan apa, suara dan video atau gambar bergerak ya, menggunakan suara atau video gambar bergerak gitu ya. Oke. Kemudian, harga pengiklanannya lebih mahal anak-anak ya, harga pengiklanannya lebih mahal ya. Jadi itu ya anak-anak ya, harga pengiklanannya lebih mahal. Jadi, apa, ininya mahal ya Nenek ya, pengiklanannya ya. Kemudian penyampaian informasinya lebih cepat, kalau menggunakan elektronik itu dia lebih cepat anak-anak ya. Jadi kalau dia, apa namanya, menyampaikan, iklan itu lebih cepat. Jadi pertama menggunakan suara dan video ya dia atau gambar bergerak, kemudian harganya pengiklanan lebih mahal dibandingkan media cetak anak-anak ya. Kemudian penyampaian informasinya lebih cepat ya, cepat karena kan, semua orang cepat bisa mengakses gitu anak ya. Nah kemudian mudah didapatkan banyak orang, jadi gampang ya, ini cirinya ya. Nah berikutnya adalah contoh iklan. Nah, ini contoh iklan media elektronik. Nah, contohnya ini adalah komputer, ini ada televisi ya, kemudian ada radio yang tadi hanya menggunakan suara atau audio anak-anak ya. Kemudian ada juga handphone. Ini adalah media yang dipakai iklan ya media elektronik yang dipakai iklan orang untuk menyampaikan iklannya anak-anak ya. Oke. Nah, sekarang ciri-ciri iklan pada media elektronik ya. Kalau kalau tadi kalau tadi masih general, Nana sekarang lebih spesifik. Yang pertama disampaikan menggunakan media elektronik tadi ya, ada audio, audio dan video. Kemudian waktunya singkat anak-anak. Jadi, waktu penyampaiannya singkat gitu ya. Jadi, apa
eee, iklan ini disampaikan dalam, waktu singkat gitu ya. Nah, berikutnya adalah menggunakan, bahasa formal atau non formal, anak-anak ya, menggunakan bahasa formal atau non formal. Jadi bahasa iklan itu bisa formal, bisa juga non formal, tergantung dengan, produk yang ingin ditawarkan atau jasa yang ingin ditawarkan gitu ya. Kalimat ya, menggunakan kalimat yang singkat dan padat ya, jangan, iklan jangan menggunakan bahasa-bahasa yang seperti mengarang anak-anak, nggak boleh ya. Jadi, singkat dan padat sehingga bisa diingat oleh si pembaca iklan, ya. Kemudian menggunakan intonasi yang tepat ya, intonasinya harus tepat gitu ya. Jangan, supaya apa tujuannya, yaitu tadi tujuannya adalah, memberikan daya ingat yang baik gitu untuk si, pembaca iklannya gitu ya. Nah berikutnya adalah apa namanya, menggunakan gaya bahasa persuasif, ini persuasif ya bukan persuasif anak-anak ya, persuasif ini ya jadi, gaya bahasa yang dipakai adalah persuasif. Anak-anak tahu persuasif? Ya betul, mengajak ya. Jadi persuasif itu artinya mengajak atau mempengaruhi seseorang agar tertarik kepada produk yang diiklankan atau produk yang ditawarkan. Lalu iklan media radio anak-anak, jadi kalau menggunakan iklan radio ini, eee, apa, informasi produk yang ditawarkan, biasanya harus disampaikan ya, biasanya disampaikan dengan jelas. Sehingga pendengar seolah-olah, dapat ya melihat produk tersebut dengan jelas. Itu kalau iklan media radio anak-anak ya. Jadi, kalau kalian mendengarkan radio-radio misalnya, nanti disajikan dalam bentuk, apa namanya, skenario. Nah, skenario itu seolah-olah kalian tuh ada di dalamnya situ. Nah, itu namanya, iklan yang harus disampaikan dalam menggunakan media, radio ya. Oke, yang berikutnya adalah, iklan media cetak dan elektronik. Oke. Nah, apa perbedaan Bu Umi akan menyampaikan perbedaan dan kesamaannya, Nana ya, perbedaan dan persamaannya apa gitu ya. Jadi, ada perbedaan, pada iklan media cetak elektronik. Nah, kalian pasti, apa, ingat ya tadi, jadi kalau media elektronik itu sampaikan, apa, menggunakan apa tadi, bisa ada contohnya televisi ya, radio ya, YouTube, handphone itu, apa, ya kalau iklan menggunakan media elektronik. Kalau media cetak kan anak-anak pasti sudah tahu, apa, koran ya, majalah gitu ya, apalagi, banyak ya anak-anak koran, majalah, misalnya majalah jadi ada majalah, anak-anak, ada majalah orang, dewasa, macamnya banyak-banyak ya anak-anak ya. Jadi, mungkin seperti itu ya. Nah, sekarang Bumi akan lihat apa perbedaannya. Jadi media cetak dulu ya. Nah, kalau media cetak iklannya tertulis ya, Nana, ya. Jadi iklannya tertulis sehingga si pembaca, apa namanya, hanya membaca pada saat itu aja gitu ya kalau iklan, eee eee, media cetak ya. Kemudian, bisa dibaca kapan saja. Jadi, tertulis ya di misalnya ya jadi kalau kita sudah beli koran, ada iklannya, korannya bisa kita simpan, jadi bisa dibaca kapan saja gitu ya. Nah, kalau media elektronik anak-anak didengarkan kalau radio ya, didengar, dilihat, dan dibaca teksnya kalau kita nontonnya dari televisi, dari YouTube, dari handphone gitu ya anak-anak ya. Nah, berikutnya ditampilkan dalam waktu singkat gitu ya. Jadi, singkat durasinya, misalnya hanya dalam waktu 5 menit, ya udah 5 menit itu aja gitu. Kita nggak bisa lagi, kecuali kita download ya Nana ya. Nah, itu pun kalau kita bisa ya, nah gitu, oke. Itu adalah perbedaan iklan media cetak dan elektronik. Lalu apa persamaannya? Ya persamaannya adalah dibuat dua-duanya ini iklan yang menggunakan media cetak dan menggunakan media elektronik ini dibuat untuk meyakinkan dan mempengaruhi si pembaca atau pendengar gitu ya, membaca atau pendengar iklan. Nah, itu anak-anak ya. Anak-anak nanti boleh di-skip dulu baru dicatat boleh ya. Oke, selanjutnya adalah menjelaskan isi iklan. Pertama, ada memahami informasi, eee, gambaran garis besar produk. Jadi yang pertama adalah harus memahami dulu, memahami garis besar atau gambaran, dari, apa, gambaran garis besar produk dari misalnya kita sedang berjalan, di jalanan itu kan ada bisa baliho itu Nenek ya, baliho yang
tiangnya besar itu baru di atas dak, misalnya kita lagi baca iklan kosmetik atau iklan kecantikan, pasti nanti kalian lihat, oh pasti ada seorang perempuan atau laki-laki sedang memegang sebuah produk gitu ya, lalu ada tulisannya, oh itu iklan ini. Nah mungkin gitu ya, jadi kita harus memahami informasi atau gambaran, garis besar, produk ya yang produk yang akan ditawarkan gitu ya. Nah, berikutnya adalah kalau kita, mendengarkan iklan melalui radio. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk menjelaskan isi iklan itu? Nah, dengan cara kita harus mendengarkan iklan dengan seksama untuk dapat menjelaskan iklan tersebut. Ya harus didengarin kok, mungkin kalau nggak didengerin, tahu nggak dia ngomong? Ya nggak tahu kan, pasti gitu ya, harus didengarkan dengan baik-baik gitu anak-anak ya. Berikutnya adalah melihat, mendengar, dan membaca teks iklan. Ini kalau dia menggunakan media elektronik anak-anak ya. Nah, jadi kalau kita menggunakan media elektronik seperti televisi contohnya, ya harus kita, melihat, mendengar, dan membaca teksnya, teks iklan yang disajikan gitu ya dengan baik gitu ya. Nah, anak-anak, eee biasanya ya itu tadi ya, kalau iklan media elektronik itu disampaikan dalam waktu yang singkat gitu ya. Sehingga sehingga kalau kita ingin menjelaskan dengan baik ya kita perlu mengingat kata kuncinya gitu anak-anak ya, kata kunci yang terdapat pada iklan tersebut gitu ya. Nah, jadi kata kunci pada iklan dapat ditemukan pada slogan anak-anak ya, pada slogan serta kalimat persuasif yang ada pada iklan gitu ya. Nah gitu ya, ini ya mengingat kata kunci. Oke. Berikutnya adalah memperagakan iklan media elektronik. Nah, bagaimana caranya? Nah, yang pertama kita tadi itu anak-anak ya, harus mengingat intonasi dan visualisasinya. Visualisasi berarti penampakannya anak-anak ya. Jadi yang kita lihat gitu ya. Kita harus ingat itu. Misalnya gayanya apa? Misalnya sering anak-anak minum Yakult. Nah, minum Yakult ya tiap hari. Nah, itu kan oh berarti Yakult itu untuk kesehatan gitu ya atau apa misalnya yang kalian ingat gitu ya. Nah, itu adalah bagaimana, kita, nanti memperagakannya ya. Kemudian mencatat atau merekam isi dari tayangan iklan. Nah, boleh silakan dicatat nanti ya. Nah, ini Bumi ada iklan, Bumi contohkan ya, kalian boleh, mendengarkan ya, melihat ya. Nah, itu tadi ya, Nenek, ya, iklannya ya. Jadi harus betul mengingat intonasi dan visualisasinya. Jadi tadi ceritanya dia kan lari gitu, Nek, ya, lari, capek ya, untuk mengembalikan energinya dia minum, Isoplas ya. Ya, jadi seperti itu. Nanti kalian boleh mencoba ya. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Ya, kata kunci pada iklan elektronik. Ya, kata kunci itu apa sih? Kata kunci itu adalah kata-kata yang merupakan konsep atau gagasan yang berkaitan dengan produk atau jasa yang ditawarkan. Itu adalah kata kunci. Jadi kata kunci itu adalah kata-kata yang merupakan konsep ya atau gagasan yang berkaitan dengan produk atau jasa yang ditawarkan. Itu kata kunci. Jadi konsepnya apa nih? Oh kalau misalnya tadi ya Isoplas, oh berarti dia minuman. Nanti kita seperti ini misalnya konsepnya. Oh lari dulu capek minum misalnya atau sedang naik sepeda berkeringat lelah berhenti bau minum Isoplas maka kembali lagi energinya mungkin seperti itu ya. Diingat kata kuncinya pada iklan elektronik. Oke, lanjut. Ini adalah contoh anak-anak. Nah, apa ini anak kira-kira? Betul ya, ini adalah iklan wisata anak-anak ya. Apa yang kita pakai dari kata kuncinya? Ya, ceritanya adalah tujuannya kemana? Tujuan wisata. Lalu berikutnya adalah harganya murah enggak? Ya, harganya lihat murah enggak gitu ya.
Nah, itu 50.000 per 30 menit ya misalnya gitu ya. Dilihat ya, itu ada kuncinya. Fasilitasnya bagus ya, apa aja fasilitas yang diberikan gitu anak-anak ya. Nah, kemudian itu adalah contoh dari kata kunci dari sebuah iklan wisata ya. Nah, berikutnya adalah ini anak-anak, wah saya sering anak-anak nonton ini ya, iklan hamburger ya, wah enak ini ya. Nah, apa ya, kalau kita makanan ya pertama sehat, sehatnya, pasti dia akan memberikan kata sehatnya ya, kemudian enak, lebih hemat, lebih kenyang, nggak enak pasti ya, kelihatan dari sajiannya, ini enak, nyami banget gitu anak-anak ya. Kemudian murah ya, murah, nah pasti ada harganya, tuh harganya 29.000 ya. Kemudian tanpa bahan pengawet, biasanya gitu ya, ada biasanya kalau kayak apa gitu dia sampaikan tanpa bahan pengawet gitu ya. Nah, anak-anak, pasti udah tahu ya, ini adalah nah berikutnya mudah didapat ya. Nah, jadi nanti biasanya, dapatkan nah kalau biasanya gitu ya anak-anak, Bumi nggak tampilkan ininya ya, dapatkan, di toko terdekat, rumah Anda, misalnya kayak gitu gitu ya anak-anak ya. Nah, ini adalah iklan makanan ya. Berikutnya adalah iklan obat, ya, Sanaflu anak-anak ya. Kalau ini untuk, apa namanya, pernapasan ya, Sanaflu ya. Nah, jadi contohnya apa, misalnya ampuhnya, ya, kemudian mudah didapat, ya, kemudian tanpa rasa kantuk, ya, biasanya 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 disertai gitu anak-anak ya. Berikutnya terbuat dari bahan alam, biasanya gitu. Misalnya terbuat dari, serai ya, atau terbuat dari, daun salam atau apa, atau lavender dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh, kata kunci pada iklan, obat ya anak-anak ya. Nah, kalian nanti boleh mencari ya salah satu iklan, lalu menuliskan, kata kuncinya. Misalnya ampuhnya yang mana, mudah didapatnya yang mana, tanpa rasa kantuknya ada enggak, terbuat dari bahan alami atau enggak, gitu ya. Oke, baik. Mungkin itu ya anak-anak yang dapat Bu Umi sampaikan. Terima kasih banyak, semoga apa yang Bu Umi sampaikan dapat kalian pahami dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Eee, Sebelumnya Bu Umi mohon maaf jika ada tutur kata Bu Umi yang kurang berkenan. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.